Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat didengarkan di masjid. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kalau ada ayat atau perintah yang harus diulang-ulang, pasti itu perintah sangat penting. Ayat ini Jumat diulang. Jangan kamu mati. Rasa-rasanya tidak masuk di akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Weh, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Yang namanya mati, mau atau tidak, pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, duda, semua mati. Toh, Ustadz di belakang sedikit. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan kepada kita, hei dasat, andi tawakal, hati-hati kau mengaku kau Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. KTP-mu Islam, nikahmu syariat Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam? Banyak. Siapa di antara mereka? Contoh aja nih, jangan kau marah. Contoh. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Nah, didapat sama polisi, dikejar, jangan lari. Masih lari juga. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Masih lari, tembak 2 kali. Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Kakinya ditembak, kepalanya nak kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak nak kena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi peleng India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik. Bu, jangan kau musuh itu polisi. Kira enak hidup kalau tidak ada polisi. Rumah dirampok, anak diperkosa, suami dibunuh, harta dijarah. Ibu cari siapa? Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, ndak bisa gerak, ndak bisa maju, ndak bisa mundur. Saya baca Yasin sudah 3 kali, ndak goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, lewat. Maka jangan musuh polisi. Pun kalau saya sholat, saya berdoa 5 kali sehari semalam, kenapa masalah dalam hidupku tidak pernah berhenti? Katanya kalau berdoa baik, katanya kalau sholat sudah bagus, tapi kenapa doaku tidak diijabah? Salah satu sebabnya hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Ingat, sedekah ketika pilkada itu bukan hadiah, itu sogok. Hukumnya haram, pelakunya bahkan bisa kena pidana, baik yang menyogok maupun yang disogok. Malah nak tulis di rumahnya, siap menerima serangan fajar. 5 suara, 1 suara 200.000. Keras kehidupan bos. Hei, dengar. Bapak kalau mau bagus, mau membangun, insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan uang haram, dan itu sogok.
Jadi jangan heran setengah mati kau berdoa tidak dikabulkan doamu. Kenapa? Terlalu banyak uang haram dalam perutmu. Bakalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian bukan pejabat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Begitu kata Allah. Nah, kalau saya ceramah seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Banyak setan berkeliaran di tengah-tengah kita. Bentuknya bukan pocong, bukan popok, bukan parakang, bukan sustar ngesot. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih ton sibuk-sibuk. Mau sekali dilihat gelangnya. HP, ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu HP, simpan dulu. Selama ibu pegang HP pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Maka yang kita lihat monitor. Maka simpan dulu HP-nya, simpan. Woi, simpan dulu. Saya tidak mau kalau ada yang merekam. Nah, ini ada yang rekam ini, ya, nggak usah di HP. Ayo, simpan ya. Saya malah di Makassar, saya lagi ceramah, ibu-ibu, nah belakangi kak, barusan ada orang ku ceramah dia belakangi saya. Ternyata nak ambil HP-nya selfie, baru nak tulis latar belakang das atlatif. Saya nak jadikan background cilaka. Selesai, lihat nanti ibu-ibu, lihat Pak Basri ini selesai ceramah nanti ini. Banyak itu ibu-ibu menyerobot. Selfie dulu Ustaz. Ulangi Ustaz, kaburi. Nah biar 7 kali kau ulangi, nah mukamu yang kabur. Simpan dulu HP, simpan ya. Bisa? Nah ini ada channel saya nanti yang rekam. Nanti ada, kalau ibu bapak mau nonton ini acara ini, nanti nonton di channel saya, Das At Latif. Sudah itu like and share. Jangan lupa nonton sampai tuntas iklannya, jangan kau skip. Kalau kau lewati iklannya, saya tidak dapat apa-apa. Jangan ketawa, serius kayak ini. Jadi kalau bapak nonton ceramah saya, ada iklan, jangan lewati, nonton 1-2 kali. 1 ibu nonton dapat 50.000. 3 ibu nonton 150.000. Nah bukan juamu ku ambil. Jangan ketawa, serius kayak ini. Ibu dapat ilmunya, saya dapat fulusnya. Wa khalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya, Bu? 10. Cacat kau itu kada kakimu. 20. Ini 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya." Jibril menjawab, "Itu malaikat pencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Biar banyak, kalau jatuh satu tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud. Ada yang tahajud tadi malam? Pencitraan. Ada yang puasa Senin Kamis kemarin? Balle-balle toh. Kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan membangun masjid, Senin Kamis, tadarus, puasa, maka ketika kumpul seperti ini, banyaklah bersalawat, karena di situ pahalanya luar biasa. Maka saya mau ajak salawat dulu ini hari, ini malam. Boleh? Boleh? Bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu. Kita tanding mana lebih kencang suaranya ibu-ibu.
Bapak-bapak diam. Ayo ibu, jamu kalah ibu. Ayo. Salatullah salamullah Rasulillah salam ala Yasin. Ya, suaranya 8,5. Ibu-ibu diam, kita dengar laki-laki. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo Pak Basri, ayo Pak Tawakal, ayo. Salatul Masya Allah mullah ala toha Salatullah ala nilainya 8,9. Nah, alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf tidak bisa sebut namanya satu demi satu, di samping karena keterbatasan waktu, juga karena saya takut namanya salah nanti. Pernah ngantar jenazah? Bukan pernah, sering. Itu kalau orang diantar ke kubur, telu tu mantaraki, 3 yang antar kita. Tapi Nabi bilang 2 yang kembali, tinggal 1 temani kita. Apa yang antar kita? 1, harta. Keluar semua mobil, keluar semua karpet, bawa semua cerek. Begitu kita masuk di kubur, apa ada harta yang masuk? Ada kain kafan. Tidak mentang-mentang dia kaya, Nabi bilang kasih masuk tahu BlackBerry supaya bisa BBM. Kasih masuk tahuan di situ televisi supaya bisa nonton nanti. Tidak. Yang mengantar kita harta, tapi demi Allah harta pulang. Jangankan mobil, karpet saja tinggal, cerek kuning. Bener, tanya ya lo, alay, cerek. Ayo, harta setengah mati dicari, menghalalkan segala cara, nyogok kiri kanan supaya dapat jabatan. Begitu kau mati, hartamu kau tidak bawa kecuali kain kafan dan kapur barus. 2, yang mengantar kita keluarga. Ibu-ibu kalau meninggal, suami ikut mengantar, menangis dia. Tak betul kan bedanya kesih. Dek naga agak kesih. Mata kanannya menangis, mata kiri mana penggantina. Ibu, meskipun waktu nagombal ki, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, kemanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Begitu mati, ada temanku di Makassar, temanku haji, meninggal istrinya, bengkak matanya. Ustaz, saya rasanya tidak bisa lagi selanjutkan hidupku. Inilah istri saya yang mengatur semua usaha saya sehingga saya begini. Bengkak matanya. Saya bilang, hebat juga ini bapak. Beberapa bulan kemudian saya jogging di lapangan Karebosi. Ada di sampingnya perempuan cantik, putih, masih muda, tidak pakai jilbab, panjang rambutnya. Saya dekati baru ku bilang, Haji, siapa itu Haji? Nah bilang, yang baru Ustaz. Lah beko. Begitu meninggal, kawin lagi suami. Ayo, yang ketiga, yang mengantar kita apa? Amal. Inilah amal kebaikan maupun amal keburukan. Amal kebaikan maupun amal keburukan, dia akan tinggal masuk ke dalam. Kalau amal keburukannya, maka dia akan menderita di kubur. Tapi kalau amalnya bagus, amal kebaikan, maka kata Nabi, dia ditidurkan layaknya tidur pengantin baru. Pak Basri masih ingat waktu pengantin baru ki? Lupa-lupa mi. Enak nih itu pengantin baru. Sampai saya selalu mau ulang. Pasti bapak-bapak mau juga, cuma takut kisah mistrita. Iya toh? Nah, masuklah kita di kubur, kembali pengantar. Maka dari Nabi tak, kota manuki buru. Pernah saya sholat 5 waktu tidak ada doa dalam sujud terakhirku. Maka yang hebat itu, biar anak anggota DPR, biar anak pejabat,
biar anak pengusaha, tapi kalau tidak sholat, degaga gunana tuh anakmu. Oh hebat anaknya Ustaz, pintar bahasa Inggris, masih SD. Apa hebatnya pintar bahasa Inggris? Pima kode Inggris, bahasa Inggris semua anak-anak di sana. Memangnya kalau anakmu bahasa Inggris, mati kau berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother. Carita campur ratu. Ayo, demi Allah, biar anakmu pengusaha, tinggi sekolahnya, sekolah ke luar negeri, tidak pernah kau dapat ngaji malam Jumat, tidak pernah kau lihat dia pergi pengajian, tidak pernah kau lihat hadiri taklim. Demi Allah, kamu orang tua sial di dunia. Ayo, bayangkan anak tas semua sekarang. Lihat nih, kalau anak tas sekarang tidak pernah kita lihat datang pengajian, tidak pernah kita dapati mengaji malam Jumat, celaka kita sebagai orang tua. Saya masih ingat saya waktu kecil, kalau malam Jumat pasti kita kumpul ngaji. Coba pulang kalau malam Jumat, mengaji bareng-bareng. Sekarang mulai hilang itu ngaji baca Yasin malam Jumat. Dek, tidak ada lagi pegang Quran. Apa nak pegang? Handphone. Bagus kalau masih nonton ceramah. Game. Bagus kalau masih game, kalau video porno. Hati-hati Pak. Kalau Bapak lihat anak banyak uangnya, tidak pernah kita dapat berjamaah di masjid, bakal susah hidup tak nanti. Pak, saya merantau ke Bontang. Di Bontang ternyata tidak bagus, di Loktuan ternyata tidak enak. Pulang lagi ke Pinrang, Mak Galung, selesai urusan. Saya jadi pegawai tidak nak suka Kak Wali Kota. Saya pensiun dini, selesai, tidak ada urusan. Mau kau marah-marah mako. Saya pensiun dini. Saya merantau ke Malaysia, di Malaysia tidak enak, saya pulang lagi kampung saya, masih ada pilihan. Tapi kalau Bapak masuk kubur, demi Allah tidak ada pilihan lagi kecuali kau tinggal di situ, tidak boleh kau keluar-keluar. Nah, sekarang mari lihat anak-anak kita. Biarkan anak kita tidak pegawai, biarkan anak kita pegawai honor, tapi dia tahu sholat jamaah di masjid, dia tahu tadarusan di malam hari, dia tahu puasa Senin Kamis. Insya Allah Bapak Ibu di kubur ada yang bisa selamatkan kita ketika dia selesai sholat. Dia baca Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau anak tak pejabat, anak tak tinggi sekolahnya, anak tak pengusaha, tapi tidak baik agamanya, kapan pindah ingat ki? Kapan ingat ki? Wali walidayya, kedua orang tuaku. Siapa? Orang tuanya Pak Doja. Dikasih amplop, dikasih pisang, suruh doakan mamak tak, mamak nana doakan, ngana cilaka. Maka Pak, didik anak. Sekarang metode mendidik anak kita mulai dikhawatirkan. Dulu saya ingat Pak, orang tuaku tidak ada sekolahnya, tapi yang diajarkan kita akhlak. Kan rumahnya orang Bugis itu kan dua tangganya, ya toh, tangga depan, tangga di belakang. Apa gunanya itu tangga belakang? Kalau ada tamu dan tidak ada gula, lo kusiga beli boleh, indrangi gula nasi kaca, ya toh. Nah, saya diajarkan sama ibu saya itu, duduk kona, pada ye caramu kau tudak kohe, jangan kau bicara sambil berdiri. Kalau kau terima itu gelas, pegang kau dua jari, jangan kau lihat matanya orang, tidak sopan. Tidak sampai di situ, besok ketemu mamaku sama yang dipinjam gulanya, apa nak bilang? Magamu anak kueni. Coba, sekarang tidak ada lagi. Maka jangan heran, begitu Bapak masuk kubur, tidak ada lagi yang bisa doakan kita. Mari kita periksa kembali anak kita Pak, sebelum terlambat. Anak-anak kita sekarang Pak, nauzubillah min dzalik, mengkhawatirkan. Yang bisa kan enak itu, pas pensiun maki 4 anaknya, Dek, bulan depan saya ambil ibu ya, sama istri saya mau urus, kamu bulan depannya lagi. Enak kan? Tapi ini anak kita sudah berkeluarga, sudah menikah, tidak pernah kita lihat ada sumbangan untuk orang tuanya. Kan enak sudah menikah, nah bilang, Dek, itu ada gaji kita dapat, sudah kasih saja ibu, kasihan. Iya ada jualnya ibu, bukan uangnya ibu yang kita lihat, tapi ridhanya Allah. Adik-adik nih yang masih pengangguran, tidak dapat kerja sampai sekarang, muliakan saja orang tuamu bos. Kecil itu jadi pegawai, kecil itu jadi pengusaha. Muliakan orang tuamu, nak bukakan pintu rezeki Allah.
Tapi kalau kurang ngajak kalau sama orang tuamu, jamah kau harap. Nah, anak-anak kita sekarang sopan sekali kalau sama pejabatnya, sama kepala dinasnya sopan. Iya, buang. Dia kasih sekolah kau dongok. Kalau kepala dinasnya menelpon, siapa? Begitu mamanya menelpon, Nabi bilang, mak tunggu dulu, menelpon bosku. Salah. Justru kau bilang sama bosmu, Pak minta maaf, ibuku menelpon, sebentar saya telepon lagi. Ada kita mau beli, tanya orang tua tak, mak saya mau beli tanah, gimana menurut mama? Bukan ilmunya yang kita harapkan, tapi apanya yang diharapkan, ridanya. Akhirnya ibu tak berkata, kasihan anakku, sarjana tapi masih minta saranku, maka dia akan bahagia. Tapi kalau kita beli sesuatu tidak pernah tanya ibu, maka dia akan kecil hati, tidak hargai, mak padahal saya kasih sekolah itu. Ketika hal itu terjadi, maka sia-sialah kita. Satu yang bisa menyelamatkan kita, anak. Dua, apalagi harta, sedekah. Coba sedekah, ibu, bu, kalau meninggal siapa ambil rumah tak? Emas, cincin, kalung, siapa ambil? Istri kedua. Lah bekok. Iya, maka menangislah suaminya waktu meninggal istrinya. Lah betul kan beneku nambil cincin kawinnya. Ini cincin kawinku dulu. Nah buka kalungnya Nabi, ini ku belikan dulu waktu tahun pernikahanku. Nah buka gelangnya Nabi bilang, ini waktu nampak tahun menikah. Sudah itu 4 bulan kemudian, mak benesi itu cincinnya nak kasih pengganti istri barunya. Nabi bilang, ini cincinku dulu sama istriku, bah ambil mini sayang. Maka ibu-ibu, Pak, sedekah. Ada beberapa golongan orang menyesal ketika sudah masuk di kubur. Apa itu? Satu diantaranya mereka yang enggan bersedekah. Ketika coba buka Quran, ketika kita sudah masuk di kubur, kita bangkit, bangun kita berhadapan dengan malaikat. Wahai malaikat, apa ini? Malaikat berkata, mati makoh. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Paling suka lekolinoe ya Allah. Untuk apa? Solat bukan, puasa tidak, haji bukan. Untuk apa? Dia akan berkata, ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Saya mau sedekahkan hartaku yang ada setinggal ini. Itu kalimat orang yang sudah mati. Nah kita belum sedekah. Ayo, ada orang bangkrut di Bontang gara-gara sedekah? Ada? Tidak ada. Ini kelebihannya Pak Adi Dharma, kuat sedekah. Ya, sedekah. Kalau pejabat waktu beliau wali kota, sedekahnya bukan duit tapi membangun kota Bondang. Bapak-bapak sedekah dengan ilmu, ustadz sedekah dengan ilmunya. Bapak-bapak hartawan sedekah dengan hartanya. Ibu-ibu tidak bisa sedekah dengan harta, tidak bisa dengan ilmu. Maka sedekah dengan apa? Sedekah dengan akhlak mulia. Yang kau kasar bicara, tetangga tidak bisa dikasih duit, maka jangan ganggu dia. Banyak diantara kita sudah tetangga tidak dikasih sedekah, tidak pernah dikasih sedekah, kita ganggu terus, maka itu akan ibu merati merugi. Sedekahlah. Nah, ibu-ibu, ada masjid dekat rumah, kita lihat, tidak ada sandalnya, dari toilet ke tempat pintu, beli sandal. Nah curi orang ustaz, alhamdulillah berarti ada lagi ladang amal baru, beli lagi. Tidak bisa sandal soalnya ustaz, kiri kau jalan kote. Malam Jumat, orang di sana mengaji di masjid, kirimkan sedekah, dan sedekah itu tolak bala. Sedekah. Kalau orang sudah masuk di kubur, yang bisa menolong kita hanyalah sedekah kita. Sedekah tunjariah. Yang ketiga, yang bisa menolong kita apa? Ilmu yang bermanfaat dan pembangunan. Maka kalau dapat ceramah-ceramahnya Ustadz Das'ad, share, sebarkan. Bayangkan kalau bapak sebarkan di grup, ada 30 orang di grup, ada yang tahu dan diamalkan,
maka saya dapat pahala, ibu dapat pahala, yang sebarkan juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala masing-masing. Sedekahlah dengan ilmu. Kemudian pembangunan. Bangunan ini ada tanah, nak kena i jalan raya.